Halo, kembali lagi bersama saya Jovian Mitsubishi. Ya, kali ini saya review untuk unit Mitsubishi Destinator Ultimate Premium. Ini adalah unit yang warna silver. Dia model warnanya seperti ini dia. Untuk yang unit warna silver. Untuk bagian lampu depannya dia sudah modelnya T-shape. Ini untuk lampu sen sekaligus lampu DRL-nya ya. Ini untuk lampu senja dia di bagian sini. Lalu untuk bagian lampu low beam, lampu utama sama high beamnya di modelnya di sini. Dia sudah LED projector. Lampu kabut juga sudah model LED seperti ini. Lalu di bagian depan sini juga ada 4 titik sensor. Di bagian sisi sini 1. Lalu di bagian sisi sini juga kedua, 3. Lalu di sini juga keempat. Nah, lalu di bagian sini juga di bagian grillnya ada untuk sensor radar adaptifnya di sini. Lalu di sini juga ada untuk kamera depannya ya. Kamera MAM, multi alarm monitor untuk yang bagian depan di sini. Untuk grillnya dia modelnya warnanya seperti ini dia. Modelnya abu metalik. Dia modelnya hexagon seperti ini modelnya. Nah, untuk velgnya dia ukurannya 18 inch, two tone color, perpaduan antara warna silver dan hitam. Lalu untuk kaca spion dia modelnya sudah auto folding. Di sini ada lampu sen. Lalu di bagian sini juga ada untuk kameranya di bagian kanan. Nah, untuk di bagian atap di sini juga udah ada panoramic sunroof. Lalu di sini juga ada roof rail. Dia roof railnya ini warna abu ya. Nah, untuk antena dia modelnya sudah shark fin antena. Untuk kuncinya yang premium dia modelnya seperti ini. Ini untuk pembuka, lalu ini untuk kunci, dan ini untuk pembuka bagasinya di sini. Untuk interiornya dia seperti ini dia. Interiornya dia warna hitam. Antara hitam dan warna abu, perpaduan warna interiornya. Lalu untuk di bagian sini dia sudah soft touch panel seperti ini dia dari synthetic leather. Di sini juga sudah soft touch. Lalu di bagian sini panelnya ini warna hitam piano black seperti ini. Ini untuk pengunci pintunya di sini. Lalu untuk kontrol kaca spionnya ini bagian spion kiri di sini dia tombolnya. Untuk spion kanan di sini ini untuk auto retract. Ini untuk pengontrol kaca spionnya. Untuk power window dia sistemnya di sisi driver dia sudah automatic power window. Untuk door handle-nya yang di tipe Ultimate sampai Ultimate Premium ini dia door handle-nya sudah warna silver aksennya ya. Seperti ini dia. Untuk audionya dia sudah premium dari Yamaha, 8 speaker totalnya. Nah, untuk joknya dia material joknya seperti ini dia, synthetic leather. Dia sudah dilengkapi dengan anti heat guard. Untuk steeringnya dia modelnya seperti ini dia. Steeringnya dia model 3 spoke. Ini ada aksen warna piano blacknya seperti ini di sini. Lalu di bagian sini juga ada tombol untuk auto stop and go di sini. Ada untuk pembuka bagasinya juga di sini tombolnya. Lalu ini tombol untuk kontrol headlamp leveling, kontrol kemiringan lampunya. Ada mini compartment tray-nya juga di sini. Ada kisi-kisi AC juga ya di bawah setirnya di sini. Nah, lalu di bagian sini setirnya di sini ada untuk tombol volume, ada untuk tombol kontrol MID-nya di sini ya. Seperti ini tombol kontrol MID-nya. Ini ada skip soundtrack, ada untuk tombol media, ada back juga. Lalu di sini juga ada tombol untuk adaptive cruise control, ada FCM juga di sini. Ini untuk setting cruise control dari sini tombolnya. Ini tombol untuk kamera 360-nya atau MAM, multi alarm monitor. Lalu di sini juga ada voice command dan ini untuk terima telepon di sini ya. Nah, lalu di sini untuk kontrol wiper dia seperti ini dia modelnya. Ini untuk settingan intermittennya. Lalu ini untuk kontrol wiper belakang. Ini untuk lampunya, dia bisa auto headlamp untuk lampu senja dan ini untuk lampu utamanya seperti ini. Lalu di sini ada untuk tombol kontrol lampu kabutnya, nyalain lampu kabutnya. Dan di sini ada tombol lampu auto high beam juga di sini ya, untuk lampu sen seperti ini. Untuk mengatur kecerahan layar speedometernya bisa disetting juga di sini. Seperti ini, kecerahannya bisa disetting juga. Nah, di sini juga ada tampilan animasinya. Dia ada tampilan animasinya seperti ini modelnya. Ini untuk speedometernya dia ukurannya 8 inch. Lalu untuk head unitnya dia ukurannya 12,3. Nah, lalu di sini juga tampilan speedometernya seperti ini. Ada computer drive-nya juga, layar computer drive, bantuan eco drive, dan ini ada skor eco juga. Ini untuk ketersediaan BBM-nya seperti ini.
Lalu di sini juga ada untuk layar AYC-nya juga ya. Ini putaran AYC-nya ini untuk putaran bannya dia bisa terlihat juga dari sini. Jadi kalau misalnya bannya lagi belok ke kiri, maka bisa terdisplay juga ban depannya ke arah ke kiri juga maupun ke kanan juga. Lalu di sini juga ada arah kompas juga. Untuk audionya dia bisa terlihat juga di sini media, ada sensor radar adaptifnya. Lalu di sini juga ada informasi, ada tipe tampilan juga. Tipe tampilannya dia ada 2 jenis. Ada subunit kecepatan juga untuk yang satuan miles per hour. Untuk yang tipe tampilan yang kedua ini bisa lihat seperti ini, dia modelnya lebih besar view-nya. Untuk kecepatannya dia ada di sini, lalu ini untuk putaran RPM mesinnya di sini. Lalu di sini juga ada bantuan mengemudinya seperti untuk yang sistem FCM-nya. Lalu di sini juga ada bisa disetting juga, bisa di mute. Jaraknya bisa disetting juga di sini. Lalu di sini juga ada blind spot warning-nya juga ya. Blind spot warning-nya itu kalau di kaca spion, dia ikonnya yang model segitiga ini. Blind spot warning-nya. Yang model segitiga ini adalah blind spot warning-nya. Lalu di sini juga ada sistem untuk RCTA juga, Rear Cross Traffic Alert. Sensor parkirnya juga bisa diaktifkan juga. Di sini juga ada Lead Car Departure Notification. Bisa disetting juga ini sistem LCDN-nya. Lalu di sini juga ada ASC juga. ASC-nya dia seperti ini, dia modelnya bisa diaktifkan juga. Lalu di sini juga ada layar informasi seperti untuk audio dan panggilan. Ada pintu bagasi juga. Alarm istirahat dia bisa disetting paling lama hingga 4 jam. Lalu ada efek suara tanda belok juga bisa disetting, ada suara 1 dan suara kedua. Nah, ada tombolnya bisa diaktifkan juga. Di sini juga bahasa juga ada multi language di sini. Lalu di sini unitnya dia ada konsumsi BBM untuk yang satuan kilometer per liter, liter per 100 km, dan MPG, miles per gallon. Suhunya dia bisa setting Celsius dan Fahrenheit. Lalu di sini juga ada pemeliharaan juga untuk maintenance, pengaturan pabrik. Nah, lalu untuk head unitnya dia modelnya seperti ini dia, displaynya. Dia modelnya ukurannya 12,3 inch. Di sini ada untuk panel radionya bisa diaktifkan juga di sini seperti ini. Dia di sini panel radionya itu bisa ada opsi untuk station listnya seperti ini. Station listnya bisa terlihat dari scan radio, scannya otomatis. Lalu di sini juga ada opsinya seperti untuk radio informasi radio settings, FM noise controlnya di sini. Lalu di sini juga ada yang untuk scan radionya. Untuk stasiun radionya bisa disimpan hingga 12 stasiun radio di sini. AM-nya juga sama, bisa hingga 12 stasiun. AM-nya dia bisa hingga 6 stasiun. Lalu untuk Bluetooth dia bisa connect via HP, USB, lalu ada iPod, dan ada sumber lainnya juga medianya seperti untuk yang Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink. Untuk Apple CarPlay, Android Auto, dan WebLink di yang Ultimate Premium ini dia modelnya sudah wireless, jadi cukup connect Bluetooth. Lalu di sini juga ada panel displaynya juga seperti yang untuk yang multimeter displaynya, seperti yang untuk Adventurous ya, seperti ini nih modelnya. Nah, lalu di sini juga ada reliable juga. Reliable di sini untuk display AYC-nya dan traction control-nya seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk display yang steeringnya ya, putaran setirnya bisa terlihat juga. Di sini juga ada responsif juga, responsif untuk yang turbo boost-nya, akselerasi. Lalu di sini juga ada fuel economy-nya juga atau konsumsi BBM. Lalu di sini juga ada untuk display driving score-nya. Driving score-nya dia seperti ini dia modelnya. Ada acceleration, steering, dan brake atau pengereman. Ada customized display juga untuk display foto seaki. Lalu ini kalender dan jam, dan ini untuk driving score keseluruhannya. Di sini juga ada vehicle information seperti ini, avionics display-nya. Ada avionics display. Lalu di sini juga ada altitude atau ketinggian ya, dan ini untuk suhu temperatur di luar ruangan, luar mobil. Driving score dia display seperti ini. Fuel economy-nya juga ada.
Lalu di sini juga ada eco score juga seperti ini displaynya. Lalu di sini juga ada untuk yang konektivitas ke HP, jam dia bisa displaynya ada bervariasi ya. Dia macam-macam sini. Bervariasi dia jamnya. Lalu di sini juga air conditioningnya bisa terdisplay juga ya, dari arah semburan anginnya seperti ini. Datangnya dari mana? Arah anginnya. Lalu di sini juga ada lainnya juga di all menu. Untuk di all menu-nya dia tampil seperti ini, dia ada yang untuk konektivitas HP, multimeter, lalu di sini juga ada wallpaper player. Untuk wallpaper playernya dia dari galeri di sini, ada yang modelnya yang untuk gambarnya diam, lalu di sini juga ada live wallpapernya di sini. Lalu di bagian sini juga ada lainnya juga, seperti untuk ambient light-nya. Ambient light-nya pun dia bisa setting, dan ini posisi ambient light-nya nih bisa terlihat dari pintu, lalu pintu sini sama di dashboard sini. Ada di bagian bawah sini ambient light-nya. Ini untuk warnanya bisa di rotate, untuk color-nya bisa di setting juga untuk pasif. Tapi kalau untuk di auto rotate bisa dari sini. Lalu di sini juga untuk welcome-nya juga bisa terlihat juga ya, bisa di setting basic color-nya atau warna dasarnya, kecerahan layarnya juga bisa disetting. Lalu untuk pas pintu terbuka juga bisa disetting juga warnanya seperti ini. Incoming call-nya juga pas lagi ada terima telepon masuk juga ada bisa disetting juga, kecerahan layarnya seperti ini. Lalu ada untuk warnanya juga bisa disetting. Dan ini untuk settings untuk reset. Lalu di sini ada sumber audionya seperti ini dia modelnya, tampilannya. Lalu untuk pembuka sunroof, dia bisa bukanya dari head unit dan dari tombol fisik di atas ini. Ini untuk blinder, lalu ini untuk bukaan sunroofnya. Ini adalah tombol SOS-nya atau emergency call di sini. Nah, untuk bukaan sunroofnya dia bisa modelnya dari touchscreen juga seperti ini. Bisa fully open. Untuk tutupnya juga bisa dipencet dari sini juga, seperti ini. Kalau untuk blendernya pun juga bisa di start juga dari sini. Bisa pencet juga yang untuk open juga. Dia kalau misalnya blendernya lagi terbuka, dia bisa terlihat inti gambar interior di dalamnya. Biasanya seperti ini. Lalu untuk tutup blendernya pun juga bisa dari tombol fisiknya juga di sini. Dia bisa nutup lagi seperti semula. Seperti ini. Lalu di sini juga ada untuk yang opsi yang bagian vehicle information. Vehicle informationnya yang seperti tadi untuk avionics display, altitude, driving score, fuel economy. Lalu di sini juga ada lainnya juga untuk settings. Dia settings di sini settings macam-macam ya, untuk konektivitas, lalu untuk displaynya dia seperti ini dia modelnya. Lalu di sini juga ada untuk kamera. Untuk kamera bisa disetting juga kecerahan layarnya ya. Ini yang tampilan di depan, lalu ini kiri, lalu ini bagian kanan. Nah, dari sini kontrasnya juga bisa disetting beserta dengan black levelnya juga bisa disetting juga. Untuk display dia bisa disetting juga di sini seperti ini tampilannya nih, modelnya untuk settingan display. Ada customize screen juga untuk panel yang home screen-nya, launcher-nya seperti ini, audio screen feature-nya bisa dilihat juga di sini. Lalu di sini juga ada untuk yang audio. Untuk radionya seperti ini, FM noise control-nya. Untuk suara bisa ada juga di sini. Untuk settingan yang dari speaker Yamaha-nya ya. Lalu juga ada vehicle settings, driving score, notification, ambient light, system, dan lain-lainnya di sini. USB photos juga terlihat di sini juga. Lalu di sini juga ada vehicle settings, ada kamera juga nih. Display kameranya seperti ini dia. Untuk kamera ini dia bisa displaynya dari sini tombolnya.
Ini untuk bagian depan, kiri dan kanan. Lalu ini untuk bagian depan dan untuk dari tampak atas. Ini untuk bagian kamera depannya. Nah, ini untuk bagian yang sisi kiri depan, dan ini untuk tampak keseluruhannya. Lalu di sini juga ada untuk yang display AC-nya juga. AC-nya bisa terdisplay seperti ini. Ada jam juga. Lalu ini drive mode. Kalau untuk drive mode dia kontrolnya dari sini, dia modenya. Ada call Mitsubishi Assistance dan maintenance. Nah, drive mode ini dia kontrolnya seperti ini, dia ada 5 mode. Ada mode normal, lalu di sini wet, ada gravel juga, tarmac, lalu ada mud juga. Nah, kalau untuk mode drive mode ini bisa terdisplay juga dari sini, seperti ini. Dia bisa terdisplay dari head unit dan terdisplay juga dari sisi speedometer. Lalu disini juga ada untuk maintenance, dan ini ada device juga. Ini untuk connect Bluetooth. Lalu ini untuk yang suara. Ini ada apps juga. Apps-nya seperti ini nih. Smartphone Link untuk Android Auto, Apple CarPlay dan WebLink. Untuk multimeter display-nya ini customized display-nya seperti ini dia. Ini untuk opsi yang sunroof-nya. Nah, untuk kaca spion dia modelnya sudah auto dimming, jadi dia bisa nangkep cahaya silau, bisa diaktifkan juga dari sini untuk sistem auto dimmingnya. Lalu di bagian sini ada untuk kontrol untuk panel displaynya yang bagian seat belt. Lalu di sini juga ada untuk gemboknya juga, ikon gemboknya juga bisa terlihat juga di sini, seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada tombol untuk kontrol lampu. Kalau misalnya pintu lagi terbuka, bisa nyala seperti ini dia lampunya. Lalu ini untuk sisi bagian lampu kiri, ini untuk sisi bagian kanan seperti ini. Ini untuk dinyalakan keseluruhan lampunya. Posisinya seperti ini. Nah, lalu di bagian sini juga ada sun visor yang sudah dilengkapi dengan vanity mirror dan vanity lamp di sisi co-driver, dan ini untuk di sisi drivernya. Seperti ini. Untuk AC dia sistemnya sudah dual zone seperti ini. Dia di setting suhunya tuh paling panas bisa di 32 derajat Celcius. 32 derajat Celcius paling panas. Tapi kalau untuk sistem synchronize-nya hanya bisa disetting dari sisi driver. Kalau misalnya sedang dinyalakan synchronize tapi sisi co-drivernya ingin setting sendiri, maka synchronize-nya akan mati sendiri. Lalu di sini juga ada arah semburan angin juga, front defogger. Nah, ini untuk fan speed-nya. Lalu di sini juga ada sirkulasi udaranya juga, ada auto AC juga ya. Nah, ini untuk on off-in AC-nya, ini sistem nyalain kompresor AC-nya. Ini ada dry mode di sini, ada front defogger, di sini juga ada max cool juga. Jadi defoggernya bisa disetting juga di sini. Lalu di sini juga ada memori. Jadi kalau untuk memori itu dia perlu pencet ininya tahannya agak lama, sekitar 2 detik. Nah, di sini juga ada tombol untuk lampu hazardnya. Ada glove box juga di sini. Lalu untuk persnelingnya dia modelnya seperti ini dia. Ada tombol untuk sport mode-nya juga atau DS. Untuk parking brake dia modelnya sudah EPB. Lalu untuk auto hold-nya juga ada di sini. Ada cup holder juga. Lalu di bagian sini juga ada adapter port seperti ini. Ada untuk colokan USB yang Type A dan Type C, dan ini sudah fast charging ya modelnya. Untuk steeringnya dia modelnya sudah teleskopik, tilt and telescopic steering seperti ini. Ada console box juga yang sudah dilengkapi dengan material soft touch panelnya juga dari synthetic leather seperti ini modelnya. Nah, untuk audio Yamaha-nya dari sisi pilar A-nya dia ada labelnya juga di sini, tulisan Yamaha namanya. Nah, sekarang mari kita ke baris kedua ya. Untuk di sisi driver seatnya dia di yang tipe Ultimate Premium dia sudah elektrik seperti ini. Driver seatnya ya sudah elektrik. Lalu di baris keduanya seperti ini dia. Di baris kedua ini ada armrest yang sudah dilengkapi dengan headrest, sistem headrestnya juga. Di sini juga ada cup holdernya juga ya di armrestnya.
Lalu di baris kedua sini juga ada untuk kecepatan AC-nya juga, setting kecepatan AC-nya di sini bisa disetting hingga 8 kecepatan on off-nya. Lalu ini ada colokan USB juga, Type A dan Type C, sudah fast charging juga. Di baris kedua ini juga ada mini folding table-nya juga ya, meja lipat. Ini untuk taruh tabletnya. Lalu sini juga ada cup holder juga seperti ini. Ada phone pocket juga, dan ini untuk tempat penyimpanan juga di sini ada. Nah, untuk baris kedua lampunya dia ada di sini, di sisi sini ya lampunya. Untuk AC-nya dia ada di sini, samping kiri kanan ya. AC-nya di baris kedua ini. Untuk power window dia sudah seperti ini modelnya. Lalu di sini juga ada icon tulisan Yamaha, speaker. Ini untuk cup holder. Baris ketiganya seperti ini. Di sini juga ada hand gripnya juga. Nah, di sini ada cup holder juga, ada tempat penyimpanan juga untuk taruh buku atau tablet. Seperti ini di sini juga ada. Ada USB port juga di baris ketiga ini untuk Type A dan Type C. Lalu ada cup holder juga. Tempat penyimpanan juga ada. Untuk baris ketiga AC-nya dia modelnya seperti ini, dia modelnya. Nah, lalu sini juga ada hand grip juga di sisi penumpangnya di sini. Lalu untuk di tipe premium ini, dia bagasinya sudah power back door dan sensor seperti ini. Untuk di lampu plat nomornya dia sudah LED seperti ini. Lalu ini untuk kamera mundurnya. Nah, ini untuk bagian kompartemennya ada 3 slot. Lalu di sini ada tooling kit. Lalu di sini ada tempat penyimpanan juga di bagian sisi kiri dan sisi kanan. Untuk joknya dia juga sudah rata lantai seperti ini. Untuk posisi kick sensornya dia tuh ada di bagian tengah-tengah sini, tapi dia posisinya agak ke dalam. Lalu di bagian sini juga ada untuk parking sensornya juga seperti ini. Ini untuk sistem RCTA-nya dia dari pinggir sini dan di pinggir kiri ini. Kalau untuk tutup bagasinya dia bisa elektrik seperti ini. Lalu ini untuk tombol penggembok. Kalau untuk gembok itu tahan dulu sekitar 1 detik sampai 2 detik, maka dia akan langsung tutup pintu bagasinya. Kalau mesinnya mobilnya udah mati, dia langsung kunci otomatis mobilnya. Untuk harganya per Januari 2026 harganya ada di 510 juta. Untuk informasi pemesanan bisa dihubungi ke nomor saya yang tercantum di deskripsi video. Sekian dari saya, terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.